Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, salam sehat untuk kita semua. Baik, pada pagi hari ini Bu Lia akan memberikan materi tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1. Ya, rukun dalam perbedaan. Kali ini Bu Lia akan memberikan muatan IPS, yaitu makna proklamasi kemerdekaan. Nah, sesuai ya dengan bulan ini, yaitu bulan Agustus. Ini adalah bulannya bangsa Indonesia, di mana tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang sudah ditunggu-tunggu selama sekian ratus tahun ya. Nah, ini ada dokumentasi di mana Bapak Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi ya. Bapak Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi yang didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta. Ya, ini Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan di kediamannya, yaitu di mana? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ya. Nah, makna proklamasi kemerdekaan itu sendiri apa? Ya, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kenapa kok bangsa Indonesia itu butuh merdeka? Kenapa kita harus merdeka? Ya, ternyata ada makna di balik kemerdekaan itu. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Ya, puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengakuan kepada dunia luar, proklamasi sebagai tonggak sejarah negara Indonesia, serta dengan proklamasi akan menaikkan martabat bangsa. Nah, suatu bangsa yang sudah merdeka, ya, tentu martabatnya akan naik. Nah, ini satu persatu akan kita ulas makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ya. Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Maksudnya apa? Ya. Bangsa Indonesia itu telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Nah, ini yang dimaksud puncak perjuangan bangsa Indonesia. Setelah sekian ratus tahun kita itu berjuang terus-menerus ya, demi memperjuangkan kemerdekaan, akhirnya puncak kemerdekaan bisa kita raih, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Makna yang kedua adalah pengakuan kepada dunia luar. Maksudnya apa? Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini ya secara de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau de jure, yaitu dari negara Mesir pada tanggal 22 Maret 1946. Kalau kita merdeka 1945, nah ini pengakuan dari negara Mesir, ini tanggal 22 Maret 1946, maaf. Ya, tuh. Jadi dengan adanya proklamasi kemerdekaan, maka secara otomatis negara itu akan mendapat pengakuan pada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Ya, pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Dengan demikian, Indonesia memiliki kedudukan yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain.
Nah, itu menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa negara Indonesia telah lahir dan seutuhnya menjadi negara yang merdeka dan tidak bergantung kepada negara lain untuk meraih kemerdekaan. Ya, ini. Jadi tidak lagi bergantung dengan negara lain. Yang kelima, maaf ini salah ya, ini maksudnya nomor 5. Menaikkan martabat bangsa. Oh, tadi sudah ya, sudah di atas, berarti ini ke copy paste. Ya, kita lanjut aja. Nah, berikutnya ini ada tokoh-tokoh penting proklamasi kemerdekaan Indonesia. Wah, beliau adalah orang-orang yang berjasa, pahlawan-pahlawan kita, ya, yang namanya masih abadi sampai tak terhingga anak cucu kita mungkin ya adik-adik ya. Ini tokoh-tokoh sejarah ya, pejuang kemerdekaan Indonesia. Siapakah beliau ini ya? Mari satu persatu kita berkenalan ya. Mari satu persatu kita berkenalan dengan beliau, para tokoh penting proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Ya, dengan panggilan Bung Karno. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur tanggal 6 Juni 1901. Dan beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Peran Bung Karno adalah 1. Menyusun teks proklamasi. Ya, jadi beliau ini adalah penyusunnya. Ya. Kemudian beliau juga yang menandatangani teks proklamasi. Dan yang ketiga, beliau juga yang membacakan teks proklamasi. Ya, pada tanggal 17 Agustus di kediaman beliau, ya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, beliau membacakan teks proklamasi tanda Indonesia merdeka. Ya. Yang kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta, ya, biasa dia dipanggil Bung Hatta, ya, atau singkatannya DRS Mohatta biasanya. Nah, Bung Hatta ini lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Peran Bung Hatta yang pertama bersama Insinyur Soekarno menyusun teks proklamasi. Bersama Insinyur Soekarno pula menandatangani teks proklamasi. Dan yang ketiga mendampingi Insinyur Soekarno ya dalam pembacaan teks proklamasi. Nah, dan beliau berdua, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, ini ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Ya. Nih, jadi beliau ini adalah proklamator, tokoh proklamator, ya, Bapak Proklamator. Kemudian yang ketiga ada Ahmad Soebardjo. Nah, itu ya beliau, kita perbesar, ini Ahmad Soebardjo. Ya. Beliau adalah salah satu golongan tua ya yang menjadi penengah ini antara gejolak golongan muda dan golongan tua. Ahmad Soebardjo Joyo Adi Suryo lahir di Karawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada usia 82 tahun. Ya, jadi ketika Indonesia merdeka saja beliau sudah sepuh, sudah tua.
ya. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soebardjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebardjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadesi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, jadi pada waktu itu ya ada gejolak antara golongan muda dengan golongan tua. Nah, kemudian Ahmad Soebardjo ini sebagai penengah. Ya, sebagai penengahnya, kemudian Ahmad Soebardjo bersama Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menyusun teks proklamasi. Ya. Nah, apa sih itu gejolak golongan muda dan golongan tua? Ya. Silahkan kalian bisa baca sejarah perjuangan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, di buku tema ada, ya, atau di LKS juga ada, atau dari internet. Nah, sekalian kalian nanti mendengarkan bagaimana Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Nah, itu ada semua. Ya. Kemudian berikutnya ada tokoh Laksamana Tadesi Maeda. Siapakah beliau? Adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Jadi Laksamana Tadesi Maeda ini adalah penduduk Jepang. Namun beliau berhati mulia, beliau mendukung perjuangan bangsa Indonesia dan agar tidak dicurigai, ya, agar tidak diintai oleh penjajah Jepang, karena pada waktu itu memang masih ada penjajahan Jepang, ya. Ketika Nagasaki dan Hiroshima dibom, kemudian tentara Jepang kembali ke negaranya, ke Jepang, sehingga di Indonesia ini sedang terjadi vacuum of power atau masa kekosongan kekuasaan. Nah, di situ dimanfaatkan oleh para pejuang bangsa, ya, oleh para golongan muda untuk membujuk golongan tua yang terdiri dari Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, ya. Peristiwa Rengas Dengklok itu apa? Nah, itu bisa kamu baca dulu sambil menunggu materi berikutnya, ya. Nanti akan diceritakan Bu ya. Nah, kemudian Laksamana Tadesi Maeda ini mempersilahkan rumahnya untuk dijadikan tempat dalam penyusunan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia agar tidak dicurigai oleh bangsa Jepang. Ya, itu. Jadi beliau mulia sekali ya, meskipun beliau ini perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, namun beliau sangat mendukung atau simpati terhadap rakyat Indonesia, terhadap perjuangan bangsa kita. Nah, kalau orang Jepang saja atau bangsa lain saja sampai demikian dalam ikut memperjuangkan bangsa Indonesia, nah kita sebagai bangsa Indonesia juga harus, ya, mempertahankan kemerdekaan ini dengan belajar giat, ya, tuh. Berikutnya ada Soekarni. Nah, ini termasuk salah satu golongan muda ya. Soekarni ini lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwiryo. Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Jadi ini dari golongan muda, ya.
Nah, beliau ini yang mengusulkan penandatanganan teks proklamasi setelah tadi disusun Insinyur Soekarno dan Mohatta beserta Ahmad Subarjo, ya. Kemudian setelah teks proklamasi jadi, Soekarni mengusulkan agar ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Berikutnya ada Ibu Fatmawati. Nah, siapa beliau? Tentu tidak asing ya. Beliau ini adalah ya istri dari Bapak Insinyur Soekarno. Ya, Fatmawati bernama asli Fatimah. Lahir di Bengkulu tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati adalah tokoh penjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi beliau ini yang menjahit benderanya yang pertama kali dikibarkan ya pada proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, di rumah beliau, karena beliau ini adalah istri dari Insinyur Soekarno. Ya. Kemudian ada Sayuti Melik. Nah, siapa itu Sayuti Melik? Ya, Sayuti Melik lahir di Yogyakarta tanggal 22 November 1908. Sayuti Melik adalah tokoh golongan muda. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Jadi setelah dikonsep tadi oleh Insinyur Soekarno dan Mohatta beserta Ahmad Subarjo, ya, ditulis tangan oleh beliau Insinyur Soekarno. Setelah konsep itu jadi, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Jadi teks proklamasi yang sudah selesai dikonsep tadi diketik oleh Sayuti Melik. Nah, jadi beliau berjasa dalam mengetik teks proklamasi. Kemudian ada Latif Hendraningrat. Nah, Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat lahir di Jakarta 15 Februari 1911 dan meninggal di Jakarta 14 Maret 1983 pada usia 72 tahun. Merupakan seorang prajurit peta berpangkat Su dan Cho, ya, komandan Kompi. Dan juga ini beliau, nah ini perannya adalah sebagai pengerek bendera Sang Saka Merah Putih atau pengibar bendera Sang Saka Merah Putih yang didampingi oleh Suhut Sastrokusumo, ya. Jadi Latif Hendraningrat bersama dengan Suhut Suhut Sastrokusumo ini adalah tokoh pengibar bendera merah putih. Latif juga berperan dalam mengamankan jalannya proklamasi. Nah, ya, ini Latif sang pengibar bendera pertama. Nah, demikian yang dapat Bu Lia sampaikan. Nah, kalau kita belajar sejarah perjuangan bangsa ini sangat-sangat semangat sekali ya, karena ini bagaimana sih bangsa Indonesia ini pertama kalinya berdiri, bangsa Indonesia merdeka, kita bisa hidup enak seperti ini ya, kita bisa menikmati segala apa yang ada ya, dengan kekayaan alam Indonesia yang begitu berlimpah. Nah, apakah sudah berhenti sampai di sini perjuangan bangsa Indonesia? Tidak ya, meskipun beliau sudah wafat, para tokoh proklamasi, namun namanya masih tetap abadi. Dan kita sebagai generasi penerus ya, kita sebagai pemuda, kita sebagai generasi penerus ya, masih punya PR untuk tetap melanjutkan perjuangan ya, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Gitu ya, Dek. Dengan bagaimana caranya? Nah, kalau kalian ini adalah sebagai pelajar, berarti caranya harus belajar dengan giat ya, belajar dengan semangat. Nah, itu ya.
Demikian yang dapat Bulia sampaikan untuk materi IPS kali ini. Berikutnya untuk tugas nanti akan disusul tugas, silahkan bisa dicek ke GC. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.